在地狱中看不清苍穹野，一瞬间如释之末，约定无需狂野，这一念信仰。Halo guys, selamat datang di kanal Yokbe Cerita. Pertama disclaimer dulu, semua di sini dalam bentuk spoiler atau hanya berdasarkan light novel. Yok mari dengarkan. Inti monster peringkat 7. Mata Xiaoyan memanas saat dia melihat ke atas kulit busuk magical beast yang sangat besar dan kepalanya yang keriput. Meskipun benda ini tampak tidak berbeda dari tumpukan sampah, Xiaoyan sudah tahu dari penyempurnaannya sebelumnya bahwa mayat magical beast misterius ini berbeda dari magical beast biasa. Semua hartanya disembunyikan di tempat-tempat di mana orang biasa akan kesulitan menemukannya kecuali mereka menggunakan metode yang tidak biasa. Xiaoyan melambaikan lengan bajunya dan angin lembut meniup kulit magical beast sampai melayang di udara. Dia menjentikkan jarinya dan api hijau giok berceceran dari ujung jarinya. Akhirnya, itu berubah menjadi nyala api yang membakar di bawah kulit yang mengapung. Kulit yang sangat besar itu mulai menyusut perlahan di bawah nyala api hijau giok, namun, monster core yang diharapkan tidak muncul. Xiaoyan perlahan mengerutkan kening saat melihat ini. Setelah dihanguskan oleh api surgawi, kulit binatang ajaib ini mulai menunjukkan sesuatu yang sedikit berbeda. Meskipun bentuk lemah yang terakhir, itu sebenarnya mampu bertahan selama ini di atas api surgawi, tanpa berubah menjadi abu. Satu-satunya transformasi adalah seperti kulit ular yang mengeriting. Dengan aliran waktu, kulit magical beast yang awalnya besar telah menyusut seperti gambar bergulir. Namun, monster core yang diantisipasi Xiaoyan tidak menunjukkan tanda-tanda kemunculan. Pada saat ini, Xiaoyan akhirnya mengerti bahwa metode ini sepertinya sedikit salah. Dia bertanya-tanya apa yang dia lakukan salah. Pada akhirnya, dia hanya bisa menoleh untuk menatap Ziyan. Dia hanya melihat bahwa melihat yang terakhir itu dengan sombong menatap tubuhnya yang dipenuhi keringat. Gadis kecil, jika kamu terus menonton pertunjukan, kembalikan padaku 10 paku tulang itu. Xiaoyan memutar matanya dan berbicara dengan kejam. Ziyan meringkuk mulut kecilnya saat menghadapi ancaman Xiaoyan. Dia dengan malas berkata, bodoh, energi dari monster core memang tersembunyi di dalam kulit magical beast. Namun, jika Anda secara brutal menggunakan api surgawi untuk memanggangnya, yang akan Anda lakukan hanyalah menyebabkan energi di dalamnya menguap secara bertahap. Pada akhirnya, hal ini benar-benar akan menjadi sesuatu yang tidak berguna. Tangan Xiaoyan segera bergetar saat mendengar ini. Api hijau giok yang menyebar langsung menghilang. Dia dengan marah berteriak, kenapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Kamu hanya bertindak tanpa bertanya padaku, namun kamu berani marah padaku sekarang. Ziyan merentangkan tangan kecilnya dan menjawab dengan keluhan besar yang dia rasakan. Xiaoyan sangat marah dengan gadis ini sampai dia memutar matanya. Sesaat kemudian, dia hanya bisa menghirup nafas dan berkata dengan senyum pahit, kakek kecil, tolong berhenti bermain denganku, cepat dan beritahu aku apa yang harus dilakukan. Ziyan mendorong bibir kecilnya keluar dan mendengus dengan keengganan yang besar. Gunakan setetes darah hijau merah pada kulit kering. Setelah itu, gunakan Heavenly Flame untuk memanggangnya. Dengan begitu, monster core bisa dipaksa keluar. Apakah Anda yakin? Xiaoyan mulai ragu sedikit. Dia dengan hati-hati menanyainya ketika dia mendengar bahwa dia perlu menggunakan darah hijau merah yang langka. Kamu bisa melupakannya jika kamu tidak percaya padaku. Ziyan sangat tidak senang dengan keraguan Xiaoyan. Dia menepuk bibirnya dan berkata, kamu bisa memanggangnya sendiri. Saya akan melihat kemana Anda pergi menangis setelah menghancurkan semua energi yang tersembunyi di dalamnya. Xiaoyan mengatupkan giginya dan segera berkata, lupakan, aku akan mempercayaimu sekali ini. Tangan Xiaoyan membalik setelah suaranya terdengar. Botol giok dari sebelumnya muncul di tangannya. Dia meringkuk jarinya dan setetes darah hijau merah terbang keluar. Akhirnya, itu melayang di depan Xiaoyan. Xiaoyan tanpa sadar merasakan sakit saat dia menatap setetes darah hijau merah ini yang mengandung energi liar dan kekerasan yang mengejutkan. Dia hanya mendapatkan 5 tetes setelah memurnikan semua daging magical beast. Pada akhirnya, dia harus menggunakan 1 tetes saja saat ini. Jika bukan karena monster core itu, dia tidak akan menghabiskan kemewahan seperti itu bahkan jika dia dipukuli sampai mati.
Xiao Yan menahan rasa sakit dan menjentikkan jarinya, darah hijau merah terbang sebelum mendarat di kulit Magical Beast yang melingkar bersama. Darah hijau merah baru saja mendarat di kulit kering ketika dengan cepat masuk ke dalamnya, kulit kering, yang mengandung warna putih keabu-abuan, tampaknya mengalami rangsangan yang intens saat mulai bergoyang seperti ular, warna hijau merah dengan cepat menyebar dari tempat darah mendarat. Warna hijau merah ini menyebar dengan sangat cepat, dalam beberapa kedipan, kulit kering itu benar-benar berubah, warna putih keabu-abuan telah diganti dengan warna hijau merah yang tidak biasa, itu benar-benar berbeda dari dirinya yang sebelumnya. Selain itu, kulit kering yang benar-benar sunyi mengeluarkan riak energi yang mengejutkan sementara warna hijau merah menyebar. Sukacita muncul di mata Xiao Yan saat melihat transformasi ini, cara ini memang efektif. Mengapa kamu tidak menggunakan api surgawi untuk memperbaikinya? Apakah Anda ingin menunggu energi menyebar? Ziyan mendengus dingin. Xiao Yan kaget saat mendengar ini, nyala api segera bergerak dengan pikirannya, dan nyala hijau giok sekali lagi mondar-mandir, itu segera melilit kulit kering yang telah berubah warna. Setelah pembakaran kali ini, situasi yang mirip dengan pemandangan sebelumnya berhenti muncul, sebaliknya, kulit Magical Beast hijau merah mulai perlahan memancarkan benang kabut hijau merah saat meleleh di bawah suhu tinggi, api surgawi. Xiao Yan merasakan riak energi yang menakutkan melalui kabut ini. Joy melintas di mata Xiao Yan saat dia mengamati adegan ini, dia dengan cepat meningkatkan suhu api surgawi. Kabut hijau merah yang merembes keluar dari kulit Magical Beast mulai menjadi lebih padat setelah pembakaran api hijau giok yang intens, pada akhirnya, itu hampir meresap ke udara di dalam ruangan, riak energi megah mulai tumbuh lebih kuat mengikuti peningkatan kepadatan kabut hijau merah, pada akhirnya, kabut hijau merah bertahan di dalam ruangan seperti awan, ini memancarkan tekanan energi yang menakutkan yang menyebabkan ekspresi Xiao Yan dan Ziyan berubah. Tekanan energi yang menakutkan, ekspresi Xiao Yan serius saat dia melihat awan hijau merah di udara. Dia menarik Ziyan ke belakangnya dan sebuah pikiran terlintas di benaknya, The Glaze Lotus Heart Flame yang melilit kulit Magical Beast menjadi semakin panas dan liar. Semakin banyak kabut energi hijau merah merembes dari kulit Magical Beast saat Glaze Lotus Heart Flame menyala, kabut energi berkumpul tanpa hamburan, itu berlama-lama di udara di atas ruangan, semacam raungan yang sangat rendah dan dalam terdengar samar dari dalamnya. Darah di tubuh Xiao Yan tanpa sadar mulai menunjukkan tanda-tanda mendidih saat raungan terdengar, itu mengejutkannya sampai pada titik di mana dia buru-buru mengedarkan doki-nya untuk menekan agitasi ini. Gerakan energi tiba-tiba ditransmisikan dari belakang Xiao Yan setelah dia baru saja menekan agitasi di dalam tubuhnya. Dia tiba-tiba berbalik hanya untuk melihat bahwa tubuh Ziyan telah mendapatkan lapisan cahaya ungu, di bawah lapisan cahaya ungu yang aneh ini, bahkan Xiao Yan bisa merasakan sedikit aura berbahaya. Selain itu, pupilnya yang seperti permata juga menyembunyikan kilatan ungu, tatapannya membawa benang dari sifat liarnya saat dia menatap dengan saksama pada gugusan awan hijau merah di udara, sepertinya dia menghadapi musuh besar di awan. Ziyan! Xiao Yan buru-buru berteriak saat melihat situasi yang tidak biasa ini, teriakan yang berisi doki meledakkan telinga Ziyan, mengguncangnya sampai dia bangun. Dengan pulihnya kesadaran Ziyan, cahaya ungu yang bertahan di sekitar tubuhnya perlahan menghilang, dia melirik Xiao Yan dengan mata bingung sebelum bergumam, apa itu? Ekspresi Xiao Yan berangsur-angsur berubah serius saat melihat sikapnya yang tersesat, di dalam hatinya, dia dengan jelas tahu bahwa mayat Magical Beast yang misterius ini jelas bukan hal yang biasa, selain itu, mungkin ada hubungannya dengan bentuk sebenarnya Ziyan. Binatang ajaib macam apa ini? Meskipun telah mati selama bertahun-tahun, energi dan tekanan menakutkan seperti itu masih ada. Xiao Yan mengerutkan alisnya saat pikiran ini melintas di hatinya. Sedikit suara, cici, tiba-tiba terdengar di ruangan saat pikiran ini melintas di benak Xiao Yan, matanya beralih ke suara itu, dia melihat ke hanya untuk melihat bahwa kulit kering Magical Beast, dibakar oleh api surgawi, telah benar-benar berubah menjadi abu, mereka tersebar di udara, membentuk lapisan tipis abu-abu yang menutupi tanah. Mengikuti lenyapnya kulit Magical Beast, benang terakhir dari kabut hijau merah perlahan melayang ke awan hijau merah tebal itu. Benang kabut hijau merah ini baru saja memasuki awan hijau merah ketika awan merah hijau mulai bergelombang,
orang bisa melihat pusaran kecil muncul di tengah awan. Awan itu juga mengikuti rotasinya saat perlahan mulai berputar. Benang-benang energi yang agung, liar, dan keras mulai memasuki pusaran di tengah saat awan berputar. Setelah energi masuk, ukuran awan hijau merah mulai menyusut perlahan dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Xiao Yan tidak merasakan terlalu banyak kegembiraan saat mengamati perubahan ini, sebaliknya, ekspresinya serius saat dia menarik Ziyan mundur 2 langkah, Doqi di dalam tubuhnya mulai beredar dengan cepat, siap untuk menghadapi skenario mendadak. Namun, masalah merepotkan yang diharapkan Xiao Yan tidak muncul. Kecepatan rotasi pusaran mulai bertambah cepat, benang terakhir dari awan hijau merah terserap ke dalam pusaran itu. Pusaran tiba-tiba berhenti setelah lapisan terakhir dari awan hijau merah menghilang, segera, cahaya hijau merah yang menyilaukan muncul dari dalamnya. Xiao Yan melambaikan lengan bajunya saat melihat perubahan mendadak ini, lapisan api hijau giok muncul di depannya, dia menyipitkan matanya, dan memperhatikan tempat di mana cahaya yang intens dipancarkan. Letusan cahaya intens hanya berlangsung sesaat sebelum perlahan menghilang, mata Xiao Yan secara bertahap terbuka mengikuti hamburan benang terakhir cahaya, hanya untuk tatapannya tiba-tiba menegang. Tubuh kristal berwarna hijau merah yang agak tidak rata digantung di udara tanpa dukungan di depan mata Xiao Yan, cahaya hijau merah samar dipancarkan saat berputar perlahan, hanya energi cahaya yang meluap darinya menyebabkan ruang di sekitarnya menunjukkan beberapa tanda distorsi. Xiao Yan menatap tubuh kristal ini yang jelas mengandung energi yang sangat menakutkan, dia menghirup udara dalam-dalam dan panas yang mengejutkan keluar dari matanya. Apakah ini monster core-nya? Xiao Yan dengan lembut menghirup udara saat dia mempelajari tubuh kristal hijau merah yang tergantung di udara, itu lama kemudian sebelum dia menekan kegembiraan di hatinya, tangannya sedikit melengkung dan kekuatan isap lembut muncul darinya. Monster core yang sedikit memancarkan fluktuasi energi yang menakutkan tidak menahan kekuatan lembut ini, sebaliknya, itu dengan lancar bergegas turun dari atas sebelum tetap digantung di tempat yang berjarak 2 inci dari tangan Xiao Yan. Api hijau merah yang sedikit berkedip menerangi wajah Xiao Yan, memantulkan kilau yang luar biasa jahat. Ziyan tiba-tiba menarik lengan baju Xiao Yan tepat saat dia menjadi linglung karena monster core ini, tiba-tiba membangunkannya dari keadaan linglung. Xiao Yan, yang telah pulih, langsung mengalihkan pandangannya dari monster core hijau merah ini, dia segera menghembuskan napas dalam-dalam, syok melintas di matanya. Benda sialan ini dipenuhi dengan semacam keajaiban baik di dalam maupun di luar, dia tidak tahu apa jenis binatang unik yang menakutkan itu sebelum dia mati. Dengan jentikan tangan Xiao Yan, sebuah kotak giok berwarna zamrud muncul di tangannya, dia merasa sangat takut dengan monster core ini. Karenanya, Xiao Yan tidak berani sembarangan menyentuhnya secara acak, dia menggunakan kekuatan lembut untuk membungkus monster core dengan hati-hati menariknya ke dalam kotak giok. Klik, kotak giok ditutup dengan lembut, mengisolasi inti monster yang memancarkan pesona yang tidak biasa, baru saat itulah Xiao Yan menenangkan hatinya, tangannya bergerak dan kotak giok dengan hati-hati ditempatkan ke cincin penyimpanannya. Benda sialan ini. Xiao Yan selesai memasukkan kotak giok ke cincin penyimpanannya, dia menyeka keringat dingin di dahinya, dia tiba-tiba menemukan bahwa punggungnya basah kuyup karena keringat, dia tanpa sadar mengutuk sambil merasakan ketakutan yang tersisa, mayat ini, yang telah mati selama beberapa tahun yang tidak diketahui, telah mengubahnya menjadi kondisi yang menyedihkan dan tidak nyaman, hal supernatural seperti itu adalah pertemuan pertama Xiao Yan selama bertahun-tahun. Di atas perasaan takut yang tersisa, Xiao Yan tanpa sadar merasa sedikit beruntung dan gembira, terlepas dari seberapa besar bahaya yang dia alami malam ini, hadiah ini paling tidak mampu menutupi semua rasa takut. Itu hanyalah mayat, namun itu benar-benar membuatmu takut sedemikian rupa, betapa memalukan, Ziyan di sisinya menutup mulutnya dan tertawa saat melihat ekspresi Xiao Yan. Xiao Yan dengan cepat melirik gadis kecil ini. Namun, ketika dia mengingat bahwa mayat besar binatang ajaib ini akan menjadi sampah tanpa bantuannya malam ini, dia tidak membantahnya, tangannya menggunakan kekuatan besar untuk menggosok kepala Ziyan saat dia berkata, "Baiklah, masalah ini sudah selesai, Anda juga harus kembali dan istirahat, ingat, jangan sebutkan apa yang terjadi malam ini kepada orang lain." Meskipun Xiao Yan tidak yakin tentang asal mula binatang ajaib sialan ini,
jelas dari banyak kejadian malam ini bahwa itu bukan makhluk biasa, sepertinya masalah ini akan menarik cukup banyak masalah jika disebarkan. Ziyan dengan jelas memahami hal ini, oleh karena itu, dia tidak membantah Xiao Yan. Bagaimanapun, 10 paku tulang yang sangat tajam dan keras sudah memuaskannya, dia segera mengangguk dan berbalik, kuncir kuda ungunya terayun melewati Xiao Yan saat dia keluar dari pintu. Xiao Yan menghela nafas lega setelah mengirim nenek kecil ini. Dia melambaikan lengan bajunya dan angin sepoi-sepoi menutup pintu dengan kencang. Setelah itu, dia meregangkan pinggang malasnya. Usai melakukan segala aktivitas hingga larut malam, ia merasa cukup kelelahan, tubuhnya langsung bergerak dan melayang ke atas tempat tidur. Lampu api di ruangan itu perlahan meredup dengan jentikan jarinya. Istilah Grandaun digunakan untuk menggambarkan seorang wanita yang sangat sulit untuk dilayani. Malam bahaya berlalu dengan damai ini, meskipun prosesnya berisiko, Xiao Yan bisa mendapatkan hadiah yang sangat kaya. Berderak, pintu yang tertutup rapat perlahan dibuka keesokan harinya. Xiao Yan perlahan keluar, matanya yang menyipit melirik matahari di langit yang memancarkan sinar matahari yang hangat, menyebabkan dia tanpa sadar tersenyum. Dia berjalan ke halaman yang luas, dan Doki di dalam tubuhnya bergerak hanya dengan pikiran, beredar melalui anggota badan dan tulangnya. Hah! Teriakan pelan tiba-tiba keluar dari mulut Xiao Yan saat dia merasakan perasaan bagian dalam tubuhnya yang dipenuhi dengan kekuatan. Tubuhnya bergerak dan teknik tinju yang menggerakkan angin kencang ditampilkan dengan cara yang sangat alami tanpa jeda sedikit pun di antaranya. Meskipun teknik tinju ini tidak dapat dianggap sebagai keterampilan Do yang mendalam, teknik ini masih memiliki banyak momentum di bawah dukungan Doki yang kuat dari Xiao Yan. Ketika angin dari tinjunya terbang, daun-daun layu di tanah bergetar sampai tersebar ke segala arah. Teknik tinjunya mengalir selancar air yang mengalir. Sesaat kemudian, Xiao Yan menarik tinjunya dan berdiri tegak. Dia tidak tahu apakah itu karena dia telah menyerap sedikit energi liar dan kekerasan dari darah hijau merah kemarin, tapi dia merasa bahwa kekuatan yang dia keluarkan dengan tinjunya lebih kuat dibandingkan dengan masa lalu. Asteris tepuk tangan asteris. Suara tepuk tangan tiba-tiba terdengar setelah Xiao Yan menarik tinjunya. Segera, sebuah tawa menyusul, Doki yang sangat kuat. Meski berada sejauh ini, Doki di tubuh saya terguncang olehnya sampai menjadi gelisah. Seorang ahli Do Huang benar-benar memenuhi reputasinya. Tatapan Xiao Yan mencari sumber suara tepuk tangan. Dia melihat ke atas setelah menemukannya hanya untuk melihat bahwa Xiao Li tanpa sadar berdiri di dekat pintu masuk ke halaman sambil tersenyum. Dia melihat Xiao Yan sambil bertepuk tangan. Kakak kedua, Xiao Yan tersenyum dan memanggil Xiao Li. Merasakan betapa kuatnya Doki Anda, saya pikir kekuatan Anda tidak hanya pada tahap awal kelas Do Haung, kan? Xiao Li tersenyum saat dia berjalan mendekat dan bertanya dengan beberapa ketidakpastian. Dia juga telah bertemu dengan beberapa ahli pada tahap awal kelas Do Huang, namun, Doki pihak lain tidak akan menyebabkan Doki dirangsang dengan cara ini. Aku harus dianggap sebagai Do Huang bintang 4, Xiao Yan sembarangan tersenyum saat menjawab. Dia tidak menyembunyikan apapun di depan Xiao Li. Tentu saja, dia mungkin adalah bintang 4 Do Haung di permukaan, tetapi kekuatan tempur sejatinya sebanding dengan seseorang di puncak kelas Do Huang. Jika dia menampilkan beberapa kartu trufnya, dia bahkan akan memiliki kemampuan untuk melawan seorang elit Dozong. Satu-satunya kerugian adalah setiap kali dia bertemu dengan seorang elit Dozong, dia harus mempertaruhkan nyawanya. Meskipun Xiao Li sudah siap, wajahnya masih tanpa sadar menunjukkan ekspresi tercengang saat mendengar jawaban Xiao Yan. Dia tersenyum pahit, menggelengkan kepalanya dan mendesah, kecepatan latihanmu benar-benar bisa mempermalukan orang lain sampai mati. Kakak kedua saat ini berada di puncak kelas Do Huang, bukan? Kecepatan latihan Anda juga cukup cepat. Selama Anda bisa menerobos ke Do Huang di waktu yang tersisa, Life Devouring Pill bisa dianggap telah diatasi. Tatapan Xiao Yan menyapu Xiao Li. Dengan penglihatannya saat ini, dia secara alami dapat mengatakan bahwa yang terakhir sudah berada di puncak kelas Do Huang. Hanya ada selisih garis ke kelas Do Huang. Ya, tapi itu semua berkat menara pemurnian Ki Langit yang berkobar. Di dalam akademi dalam, saya sering naik ke level paling bawah untuk berlatih selama 2 tahun ini. Di sana kecepatan latihan saya jauh lebih cepat jika dibandingkan dengan di luar. Sayangnya, Heart Flame telah habis. Xiao Li tak berdaya menjelaskan. Xiao Yan merasa sedikit malu saat mendengar ini.
sepertinya kali ini, dia perlu memikirkan metode yang kekal, kalau tidak, mustahil baginya untuk kembali ke akademi dalam untuk mengisi kembali nyala api hati semua orang 1 hingga 2 tahun, lagi pula, siapa yang bisa mengantisipasi apakah dia akan membutuhkan beberapa tahun lagi di retret berikutnya, bukannya hal seperti itu terjadi untuk pertama kalinya. Tampaknya api hati memang memberikan peningkatan yang cukup besar untuk kecepatan pelatihan saudara kedua. Xiao Yan mengusap dagu bawahnya dan tiba-tiba merenung. Ini memang berguna, namun, itu hanya kasus di tingkat terendah dari menara penyulingan ki langit yang berkobar. Jika sedikit lebih tinggi, tidak akan banyak pengaruhnya. Xiao Li mengangguk saat dia menjawab. Kakak kedua tidak perlu pergi dan berlatih di sana di masa depan. Xiao Yan merenung sejenak sebelum tiba-tiba menyeringai. Dia segera menjentikkan jarinya di depan tatapan Xiao Li yang tidak pasti. Api yang tak terlihat melingkar dan naik di jarinya. Nyala api yang tak terlihat itu seperti ular panjang kecil yang bertahan di jari Xiao Yan. Itu segera melesat keluar dari ujung jari Xiao Yan untuk ditekan dengan lembut ke kulit di luar hati Xiao Li. Suhu panas dipancarkan, pakaian di dada Xiao Li berubah menjadi bubuk. Nyala api yang tak terlihat membuat kontak dengan tubuh Xiao Li dan segera mengeluarkan suara, cici, tubuhnya tiba-tiba menegang, tetesan keringat seukuran kacang dengan cepat mengalir di dahinya. Namun, dia tidak menolak sedikit pun. Sebagai gantinya, dia dengan erat mengepalkan tinjunya dan dengan paksa menahan rasa sakit yang membakar. Dia tahu bahwa Xiao Yan pasti tidak akan melakukan sesuatu yang tidak menguntungkannya. Nyala api yang tak terlihat tetap sesaat sebelum secara aneh melewati kulit Xiao Li, dan memasuki tubuhnya. Setelah api tak terlihat memasuki tubuhnya, gambar api muncul di kulit tempat jantung Xiao Li berada. Tubuh Xiao Li mengendur mengikuti kemunculan gambar api, dia menyeka keringat di dahinya, dan mempelajari gambar api di dadanya sebelum berbicara dengan senyum pahit, kakak ketiga, apa yang kamu lakukan? Ekspresi Xiao Yan agak pucat. Dia tersenyum pada Xiao Li dan berkata, ini adalah biji api yang telah aku tempatkan di tubuhmu menggunakan api jantung yang jatuh. Jika Anda menggunakan Doqi untuk mengaktifkannya saat berlatih di masa depan, Anda akan dapat memperoleh efek yang lebih besar daripada di bagian bawah, menara pemurnian ki langit yang berkobar, apalagi menurut ekspektasi saya, benih nyala hati ini harus dipertahankan selama 1 hingga 2 tahun, selama waktu itu, kemungkinan Anda akan menerobos ke kelas Do Huang. Pada saat itu, efek biji api dari peningkatan kecepatan latihan Anda akan sangat melemah, oleh karena itu, menghilangnya itu tidak masalah. Xiao Yan tahu bahwa, Life Devouring Pill, dalam tubuh Xiao Li belum sepenuhnya diatasi. Jika dia tidak dapat melakukan terobosan ke kelas Do Huang dalam waktu yang ditentukan, hidupnya akan berakhir. Oleh karena itu, Xiao Yan tidak ragu-ragu untuk mengeluarkan usaha keras untuk menanam benih api hati di dalam tubuh Xiao Li. Dengan cara ini, kecepatan yang terakhir bisa berakselerasi secara signifikan. Xiao Li juga kaget saat mendengar ini. Joy segera muncul di wajahnya, bahkan dia merasa cukup terkejut karena Xiao Yan bisa memanfaatkan cara seperti itu. Namun, setelah mengingat bahwa bagian dalam tubuh Xiao Yan memiliki leluhur dari api hati ini, api hati yang jatuh, keterkejutannya sangat berkurang. Teman kecil, kau sekarang memiliki lebih banyak taktik. Xiao Li menepuk bahu Xiao Yan sambil tertawa keras. Xiao Yan tersenyum samar, dia baru saja akan berbicara ketika Elder, Xiao Get, tiba-tiba memasuki halaman. Dia buru-buru melaporkan dengan suara hormat ketika dia melihat mereka berdua. Dua kepala suku, penatua pertama Su Qian meminta kalian berdua untuk bergegas ke halaman depan. Dia berkata bahwa Old Ying San akan meninggalkan kota. Mata Xiao Yan sedikit menyusut saat dia mendengar kata-kata ini. Dia bergumam, akhirnya, dia bersedia meninggalkan kota.